Nah, sekarang kalau kita ngamati media sosial, media mainstream itu kan semua hampir berita itu 90% tentang kasus pembunuhan polisi itu kan ya, Brigadir J, Verdi Sambo gitu. Ini ada seolah-olah birokrasi kita khususnya di lembaga penegakan hukum ada pembersihan secara masif begitu. Nah, ini gimana Romo melihat hal ini yang sekarang terjadi di Republik ini dalam perspektif Romo Satu Langit? Kira-kira ini ada apa sih sebenarnya gitu? Para pemirsa YouTube Surya KKS yang budiman di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada, salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam Salam Rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat berkas waras, ayam-ayam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sih wiloso, saking ngersaning Gusti ingkang Maha Agung. Ini kan bagian kecil dari proses garu lumaku. Garu nek dilakoke itu kan untuk menggaru yang ada di permukaan tanah semua digaruk. Nah, yang akan selamat lolos itu yang bisa melewati sela-sela garu itu. Garu itu kan banyak gigi. Ini kan proses seleksi alam. Yang nggak kegaruk siapa? Dan garu ini kan sudah, karena ini yang menggaru itu adalah garu hukum tata keseimbangan alam. Ya otomatis lemetani ya jeli. Tapi kalau saya katakan era bersih-bersih itu sebenarnya sudah sejak 5 tahun yang lalu. Ini bukan sesuatu yang baru, Mas. Dari 5 tahun yang lalu. Bahkan kalau saya melihat dari mulai tahun 2015. Ketika semua yang kotor itu keluar. Waktu itu pernah saya sampaikan di Facebook maupun di blog, mulai tahun 2014 memasuki era 2015, di mana ini periode Petruk dadi ratu. Ini akan terjadi semacam bergeraknya sapu jagat. Jadi sapu sing ngresiki jagat-jagate Nusantara khususnya. Tapi ternyata saya lihat tidak hanya jagat Nusantara tapi jagat dunia juga. Dan termasuk adanya perubahan tatanan dunia. Ini kan menuju perubahan tatanan dunia yang baru. Ada kekuatan-kekuatan penyeimbang yang tadinya dilihat sebagai adidaya ternyata rapuh. Ada yang tadinya dilihat secara sebelah mata ternyata diberikan sanksi apapun, dipukul seberat apapun oleh banyak negara, ternyata malah meloncat tinggi sekali. Termasuk tadinya Indonesia yang selalu dihina, diremehkan oleh banyak negara, bahkan tidak hanya dari Eropa, Amerika, tapi juga sesama negara Asia. Indonesia juga seringkali dihina. Tapi sekarang apa? Justru menjadi negara yang dipercaya dan disegani oleh pemimpin-pemimpin elit dunia. Baik yang terkelompok dalam G7, G8, G20. Itu kan sebenarnya rombongan elit-elit dunia yang membuat organisasi. Indonesia yang tidak termasuk G7 saja, tapi oleh rombongan G7 diundang ke sana. Karena dianggap ini penting sekali. Tamu spesial. Ya. Jadi sebenarnya garu lumaku itu tidak hanya terjadi di Nusantara, tetapi dunia. Bahkan ada banyak peristiwa yang sambung menyambung. Waktu itu ada yang namanya era di mana Petruk dadi ratu, tapi wakilnya Togog, kan? Terus kemudian di situ saya tahun 2015 itu saya berkali-kali membuat tulisan tentang era bersih-bersih diri di Nusantara. Artinya semua yang kotor digelontorkan. Ibaratnya kita menguras bak mandi, semua yang kotor digelontorkan. Maka dalam kancah politik kita akan banyak melihat fenomena kebobrokan yang terlihat terungkap.
Dan anehnya lagi, siapa yang keluar, siapa yang menari di atas panggung dengan kebobrokannya, akhirnya pasti tergelincir sendiri, jengkelit, jungkel sendiri. Itu banyak kalau kita contohkan satu persatu nanti malah pada menyakiti hati para pelaku. Jadi silahkan buka dokumen berita-berita media massa. Itu tidak berhenti dari tahun 2015 sampai sekarang. Maka era 10 tahun terakhir ini sampai 2024 itu nanti paling tidak terus akan terjadi, di mana Nusantara sedang menguras bak mandi. Semua yang kotor digelontorkan. Kalau bak mandi itu sudah bersih kan, sudah pantas untuk diisi air yang bening, yang bersih. Maka saat ini digelontorkan semua. Orang mau bagaimana, mau ngumpet di mana, ya nanti tetap akan kena garu lumaku. Maka saya tidak heran. Dan ini nanti tidak hanya berhenti di sini, Mas. Masih akan banyak yang mengejutkan dunia Indonesia maupun internasional. Tapi saya pribadi sebenarnya tidak terkejut karena memang ini seperti ini nanti yang banyak terjadi. Sesuatu yang kita lihat itu sebenarnya tidak seperti apa yang terjadi. Sejak tahun 2015 para leluhur juga sudah selalu mengingatkan. Apa sing mbok delok kuwi dudu sak tenane. Jadi apa yang kita lihat itu sesungguhnya tidak seperti itu. Artinya di permukaan beda lagi dengan yang di dalam, yang di bawah air. Kita lihat permukaan yang tenang, ternyata di bawahnya bergolak, tahu-tahu nanti meletus blur. Seperti hanya kasus yang saat ini terjadi. Dan kebetulan saya juga pernah kenal dengan YBS waktu ada bikin film. Hanya kenal saja, tapi bukan enggak terus komunikasi dan enggak. Hanya kenal dan pernah ketemu. Jadi sedikit banyak ya, oh maklum. Mungkin kalau ada orang yang kaget kok bisa, apa kok bisa. Kalau saya, oh wajar. Kalau memang sampai terjadi seperti itu. Ini tidak berhenti di sini. Apalagi ini akan lebih ketat fase sekarang ini karena saat ini adalah fase di mana masuk ke fase suro sesideman. Suro sesideman. Ya. Sidem dalam diam. Baik yang melakukan kebaikan maupun kejahatan dilakukan dalam diam. Begitu pola sidik langsung kena. Baik itu orang-orang yang ingin nggait RI 1, RI 2 ataupun apapun jabatan politik yang tinggi. Kalau sudah mencolot dulu di awal, sudah mengorbit dulu, sudah mempublikasi dulu di awal, nanti akan redup, temaram dan mati. Ini sudah hukum. Sudah kode alam seperti itu. Dan para lampito gaib yang kita terima ya sekarang fasenya fase suro sesideman. Dan sidem seperti apapun nanti pada waktunya nanti akan muncul. Itu yang baik maupun yang buruk. Kalau yang buruk walaupun itu dipendam, ditimbun rapat-rapat, pada waktunya akan muncul dengan sendirinya. Nggak bisa melawan kekuatan alam. Semua akan terbongkar. Dalam sisi yang baik, calon RI 1, RI 2 yang sangat potensial dan layak pada saatnya nanti akan muncul sendiri. Makanya saya katakan akan muncul kuda hitam. Karena selama ini orang sudah tidak memperhitungkan, menganggap sebelah mata. Nah ini terus akan terjadi garu lumaku. Dan ini berjalan sampai tahun berapa? Paling tidak 2024. Fase 2024. Makanya kan tahun 2020 awal dimulai dari 2019 akhir sampai 2020 awal. Di Bali pun sudah ada yang namanya upacara agung pangurip bumi. Waktu itu ada beberapa komentar yang miring. Memang bumi mau mati kok diajarkan upacara pangurip bumi. Ya untung saya tidak membalas komentar. Saya diamkan saja biar nanti tahu sendiri. Akhirnya yang terjadi apa? Ya selama 2 tahun mati kan bumi ini. Iya. Bisa dibilang mati dalam tanda petik. Mati ekonominya, nasibnya dan lain-lain. Dan itulah dimulainya tatanan baru. Kemudian ada perang dan itu merupakan rentetan dari proses wolak-walik zaman. Ya. Kalau sekarang zaman kegelapan diwalik jadi zaman pencerahan. Kan begitu. Inilah yang namanya Aufklärung dunia, zaman pencerahan dunia.